Oke, kita mulai dari sebuah cerita. Coba bayangin, ada cowok namanya Kevin. Dia lagi ngaca di kamar mandi, ngernyit, konsentrasi, sambil pamer otot. Dia ini udah nyoba semuanya, diet rendah karbo, rendah lemak, bahkan sampai ikutan retret ayahuasca. Tapi kok badannya masih aja terasa nggak beres. Tiap sore otaknya kayak berkabut dan perutnya kembung terus, ganggu banget. Dia ini tipe pencari kesehatan modern, udah usaha maksimal, tapi tetap aja rasanya ada yang kurang. Gimana kisah Kevin ini? Kedengeran familiar nggak sih? Perasaan udah ngelakuin segalanya, tapi energi, fokus, dan vitalitas yang kita pengen itu kok kayaknya jauh banget. Tenang, Anda nggak sendirian. Tapi gimana kalau sebenarnya ada cara buat keluar dari kondisi yang gitu-gitu aja? Nah, itulah yang akan kita bedah sekarang. Sebuah janji untuk menjadi tanpa batas. Jadi, apa sih artinya jari tanpa batas atau boundless itu? Ini bukan cuma soal sehat biasa ya. Ini tentang melawan kenormalan zaman sekarang yang isinya cuma lemes, energi rendah, dan otak ngeblank. Ini soal gimana caranya kita bisa ngejalanin hidup yang paling seru, paling bahagia, dan paling memuaskan. Oke, kita dalamin lagi ya. Emang rasanya jadi tanpa batas itu kayak gimana sih? Nah, kira-kira begini. Bayangin deh, neurotransmitter di otak kamu seimbang, jadi komunikasinya lancar jaya. Otak kamu jernih, bebas dari peradangan dan kabut. IQ, daya ingat sama fungsi eksekutif kamu jadi meningkat. Tidur, wah nyenyak banget, berkualitas dan efisien. Dan yang paling penting, kamu ngerasa punya kendali penuh atas pikiran dan perasaanmu sendiri. Nah, yang menarik banget, perjalanan ini mulainya dari dalam, dari sistem kabel di otak kita, yaitu para pembawa pesan kimiawi. Jadi mood, fokus, energi kita, semuanya itu diatur sama pembawa pesan kimiawi yang namanya neurotransmitter. Kalau para pembawa pesan ini nggak seimbang, ya udah seluruh sistem kita bisa jadi kacau balau. Nah, intinya kita bisa kok ambil kendali. Ini bukan soal tebak-tebakan. Pertama, tes dulu, jangan nebak-nebak. Pakai tes yang akurat, kayak panel hormon dan neurotransmitter, biar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Kedua, kasih bahan bakunya. Asam amino itu ibarat batu bata buat ngebangun neurotransmitter. Dan ketiga, kurangin kebisingan sensorik. Kasih otak kita istirahat dari gempuran stimulus dunia modern yang nggak ada hentinya. Oke, tadi kan udah ngomongin kabelnya nih. Sekarang gimana soal bahan bakarnya? Faktanya, dan ini mungkin bikin kaget ya, otak kita itu sebagian besar isinya lemak. Ini bukan kiasan loh, ini beneran fakta biologis. Dan di sini bedanya kelihatan banget. Lemak yang kita makan itu secara harfiah ngebangun salsa otak kita. Di satu sisi ada lemak yang ngebangun, kayak DHA dari omega 3 dan minyak zaitun. Di sisi lain ada lemak yang ngerusak, kayak minyak sayur olahan dan lemak trans yang banyak banget di makanan kemasan. Pilihan kita bener-bener nentuin nasib otak kita. Kutipan ini kedengarannya provokatif banget ya, tapi ada alasannya. Penulisnya bilang dia lebih milih makan sekantong gula daripada makan kentang goreng atau donat. Kenapa coba? Soalnya efek peradangan dari minyak olahan yang teroksidasi itu jauh-jauh lebih ngerusak buat sel-sel kita, terutama sel otak, dibandingin gula itu sendiri. Oke, bagian terakhir nih. Kita bakal lihat sistem operasi tubuh kita yang ngatur energi sama respon stres. Ini kunci buat ngebangun ketahanan diri. Coba bayangin, tekanan dari beban yang berat, terus rasain semburan hama dingin, atau tantangan buat ngelewatin pagi tanpa makanan. Nah, ini semua bukan cuma sekedar pemicu stres biasa. Ini adalah sinyal. Sinyal-sinyal ini memicu sesuatu yang namanya hormesis. Gampangnya gini, ini adalah prinsip biologi di mana dosis kecil dari sesuatu yang sebenarnya bisa jadi racun malah ngasih efek positif. Jadi, stres yang terkendali kayak olahraga, puasa, atau paparan dingin itu nggak ngerusak kita. Justru sebaliknya, itu bikin kita jadi lebih kuat dan lebih tangguh. Jadi penting banget buat ngerti bedanya nih. Stres kronis, kayak deadline kerjaan yang nggak habis-habis atau rasa cemas terus-terusan, itu yang rusak tubuh, bikin capek, bikin otak ngeblank. Tapi stres yang terkelola, pemicu hormesis yang singkat dan terkendali, itu justru yang ngebangun ketahanan dan kekuatan dari dalam. Nah, sekarang kita udah punya blueprintnya nih. Seimbangin kimia otak, kasih bahan bakar yang benar, dan bangun ketahanan lewat stres yang terkelola. Sekarang, waktunya mikirin langkah pertama dalam perjalanan Anda. Pertanyaannya sekarang buat kamu, apa satu hal kecil yang bakal kamu lakuin hari ini buat jadi lebih tanpa batas? Mungkin ganti minyak goreng di rumah pakai minyak zaitun?
Atau coba mandi air dingin 30 detik aja? Atau cuma sekedar jalan-jalan tanpa megang HP buat ngurangin kebisingan di otak? Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah awal dari segalanya.